wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ariswana dengan NPM 102424-056. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sistem Pencernaan. Oke, pengertian dari sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Kemudian, apa saja yang ada pada saluran pencernaan? Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Kemudian, yang kedua itu ada tenggorokan atau faring, merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung di depan ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga itu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Sering juga disebut dengan esofagus atau dari bahasa Yunani. Panjang kerongkongan itu kurang lebih 20 cm dan lebarnya kurang lebih 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Kemudian yang keempat ada lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang kedelai. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada karadik, yaitu bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. Lalu yang kedua ada fundus, yaitu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu yang ketiga ada pilorus, yaitu bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Dan yang kelima itu ada usus halus. Usus halus itu terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir atau yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Usus halus terdiri atas beberapa lapisan di dalamnya, yaitu mukosa atau lapisan dalam, otot melingkar atau muskulus sirkular, otot memanjang atau muskulus longitudinal, serosa atau lapisan luar. Bagian usus halus itu terdapat usus 12 jari atau duodenum, dan yang kedua ada usus kosong jejunum, dan yang ketiga itu ada usus penyerapan atau ileum. Kemudian yang keenam ada usus besar atau kolon. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing atau appendix. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik atau ascending, mendatar transverse, dan menurun descending. Pada usus besar tidak terjadi pencernaan. Semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli dan diperoleh vitamin K. Di bagian akhir usus besar terdapat rektum yang bermuara ke anus untuk membuang sisa makanan. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dan feses. Yang ketujuh ada rectumna anus. Rektum adalah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum kosong karena tinja disimpan di kolon descendens. Jika kolon descendens penuh, tinja masuk ke rektum dan menimbulkan keinginan untuk BAB. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan tempat bahan limbah keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Yang ke-8 itu ada pankreas. Pankreas adalah organ sistem pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan dan hormon penting seperti insulin. Terletak di belakang perut dekat duodenum, pankreas terdiri dari jaringan asini atau penghasil enzim pencernaan dan pula pankreas atau penghasil hormon.
Enzim dilepaskan ke duodenum untuk mencerna protein, karbohidrat, dan lemak, sementara hormon masuk ke aliran darah. Enzim proteolitik dilepaskan dalam bentuk inaktif dan hanya aktif di saluran pencernaan. Pankreas juga mengeluarkan sodium bikarbonat untuk melindungi duodenum dengan menetralkan asam lambung. Yang kesembilan ada hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya dimulai dalam hepat atau hepatik dari kata Yunani untuk hati, hepar. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintetis protein plasma, dan penetralan obat. Hati juga memproduksi bile yang penting dalam pencernaan. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena porta. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Yang ke-10 ada empedu atau gallbladder. Kandung empedu atau gallbladder adalah organ terbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Kemudian apa saja kelenjar-kelenjar pada pencernaan manusia? Yang pertama itu ada kelenjar ludah atau parotis. Kelenjar ludah terdapat di bawah lidah, di rahang bawah sebelah kanan dan kiri serta di bawah telinga, sebelah kanan dan kiri faring. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau saliva. Saliva keluar dipengaruhi oleh kondisi psikis yang membayangkan makanan tertentu serta refleks karena adanya makanan yang masuk ke dalam mulut. Saliva mengandung enzim petialin atau amilase ludah. Kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyekresi amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Maltosa. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Kemudian yang kedua ada kelenjar submandibula. Kelenjar submandibula adalah sepasang kelenjar yang terletak di rahang bawah, di atas otot distatrik. Produksi sekresinya adalah campuran serus dan mukus dan masuk ke mulut melalui ductus Wharton. Walaupun lebih kecil daripada kelenjar parotis, sekitar 17% saliva di kafum oral diproduksi oleh kelenjar ini. Kelenjar submandibularis merupakan kelenjar tubuloasianer bercabang. Bagian sekretorisnya tersusun atas sel-sel mukosa dan serum mukosa. Sel-sel mukosa mengandung granula-granula sekresi protein dengan aktivitas amilotik lemah. Sel-sel pada kelenjar submandibularis dan sublingualis mengandung dan mengekspresi enzim lisosin, yang aktivitas utamanya adalah menghancurkan dinding bakteri. Kemudian yang ketiga ada kelenjar siblingua. Kelenjar siblingua adalah sepasang kelenjar yang terletak di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula. Sekitar 5% air liur yang masuk ke kafum oral keluar dari kelenjar ini. Kelenjar sublingualis merupakan kelenjar tubuloasinar bercabang. Keempat, ada kelenjar liur minor. Terdapat lebih dari 600 kelenjar liur minor yang terletak di kafum oral di dalam lamina propria mukosa oral. Diameternya 1-2 mikrometer. Kelenjar ini biasanya merupakan sejumlah asinus yang terhubung dalam labulus kecil. Secara alami, sekresi utamanya adalah mukos, kecuali kelenjar von Ebner, dan mempunyai banyak fungsi seperti membasahi kafum oral dengan saliva. Masalah gigi biasanya berhubungan dengan kelenjar liur minor. Kelenjar von Ebner terletak di papilla circumvallata lidah. Kelenjar ini mensekresikan cairan serus yang memulai hidrolisis lipid. Kelenjar ini adalah komponen esensial indera perasa. Yang kelima itu ada kelenjar lambung. Lambung memiliki kelenjar yang menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau HCl.
Enzim pepsin berasal dari pepsinogen yang diaktifkan oleh asam lambung. Sekresi atau pengeluaran asam lambung dipengaruhi oleh refleks jika ada makanan yang masuk ke dalam lambung, serta dipengaruhi oleh hormon gastrin yang dikeluarkan oleh dinding lambung. Produksi asam lambung yang lebih dapat membuat radang pada dinding lambung. Kemudian yang keenam ada hati. Hati bahasa Yunani-nya adalah hepa, merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hal ini dikarenakan berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Yang ketujuh itu ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di rongga perut di dekat lambung. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan menuju duodenum, yaitu enzim amilase, enzim trypsinogen, enzim lipase, dan NAHCO3. Sekresi enzim dari pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin. Hormon sekretin dihasilkan oleh duodenum pada saat makanan masuk duodenum atau usus 12 jari. Pankreas memiliki kelenjar endokrin dan eksokrin. Bagian yang predominan adalah kelenjar eksokrin yang terdiri atas kelompok-kelompok sel sekretorit seperti anggur yang membentuk kantung-kantung atau asinus. Kemudian, kelainan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Gangguan-gangguan ini antara lain adalah parotitis atau penyakit gondong, serostomia, diare, konstipasi atau sembelit, hingga tukar lambung. Berikut adalah gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia. Kelainan sistem pencernaan pada manusia yang pertama itu ada parotitis atau penyakit gondong, kedua serostomia, yang ketiga diare, dan yang keempat konstipasi atau sembelit, dan yang ketiga tukar lambung. Gangguan lain pada sistem pencernaan itu ada beberapa gangguan lain pada sistem pencernaan, antara lain itu peritonitis yang merupakan peradangan pada selaput perut atau peritoneum. Gangguan lain adalah salah cerna akibat makanan yang merangsang lambung seperti alkohol dan cabai yang mengakibatkan rasa nyeri yang disebut kolik. Sedangkan produksi HCl yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding lambung dan usus halus, sehingga timbul rasa nyeri yang disebut tukak lambung. Gesekan akan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong akibat makan tidak teratur yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendarahan pada lambung. Gangguan lain pada lambung adalah gastritris atau peradangan pada lambung. Oke, sekian presentasi saya tentang materi sistem pencernaan pada manusia selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.